Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi hari ini kita baru saja selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita yang dapat kita laksanakan secara berjamaah. Tentunya salat dan salam terlupa juga marilah disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, untuk istiqomahnya kita kultum atau kuliah 7 menit pada pagi hari ini saya akan membacakan bagaimana kita dapat lebih mengokohkan keimanan kita kepada Allah SWT. Karena iman inilah yang harus kita jaga, iman inilah yang harus kita tingkatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah iman kita menjadi berkurang seiring dengan bertambahnya usia kita. Hendaklah kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Pagi hari ini sebagai bukti bahwa kita lebih mengokohkan keimanan kita masih berkesempatan melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Masih ada saudara-saudara kita yang mungkin belum tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Marilah kita doakan, mudah-mudahan nantinya saudara-saudara kita akan lebih meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu min billah wa rusulihi wal kitab allazi nazala ala rusulihi wal kitaba allazi anzala min qabl wa man yakfuru billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dolalan ba'id, dengan sesal yang baik, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab-kitabnya, kitab Al-Quran, dan telah Allah turunkan pada Rasulnya dan kitab yang telah Allah turunkan dari sebelumnya. Dan barang siapa yang kafir pada Allah dan dari malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan pada hari akhir, maka sesungguhnya dia telah tersesat dan sesatnya sangatlah jauh. Shadaqallahul azim. Dalam ayat di atas, kita orang yang telah beriman masih juga diperintah oleh Allah untuk lebih meningkatkan keimanan. Bukanlah ini suatu hal yang luar biasa. Ini tidak lain kecuali menandakan bahwa masalah akidah dan keimanan adalah merupakan masalah yang sangat vital dalam kehidupan kita sebagai umatnya, baik secara pribadi maupun hidup dalam bermasyarakat. Iman inilah yang membimbing kita kepada hidup yang lebih baik, hidup yang sebenarnya, hidup yang sejahtera di dunia dan di akhirat kelak. Imanlah yang merupakan fondasi hidup pertama bagi terwujudnya kebahagiaan kita, kesejahteraan kita di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allah berfirman lagi dalam Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi bila mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatannya. Al-Quran ayat Arab ayat 96. Ayat ini mengandung pengertian bahwa kita orang-orang yang beriman supaya terus-menerus mengokohkan atau meningkatkan keimanan kita, memupuk dan menyuburkannya, memelihara dan menjaganya. Sebab bila tidak demikian, maka iman yang telah ada pada diri kita, di dada kita, bukannya semakin kokoh dan semakin kuat, tetapi justru akan semakin berkurang dan menipis. Na'udzubillah. Dan akhirnya bila iman kita menjadi hilang sama sekali, bukankah menurut hadis iman itu bertambah dan berkurang
bila iman telah hilang maka takutlah akan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru wa matu wa hum kuffar wa ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Ya, artinya sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka mendapat laknat Allah, maka malaikat dan maksud daripada malaikat dan rasulnya. Al-Baqarah ayat 161. Jemaah Allah, oleh karena itu marilah kita sebagai mukmin berusaha untuk menjadi mukmin secara utuh atau kafah, secara bulat dan secara keseluruhan. Kita tidak dibenarkan beriman secara separuh-separuh atau tanggung dalam hidupnya. Misalnya kita percaya kepada Allah tetapi tidak percaya pada hari akhir, atau percaya pada Al-Quran tetapi tidak percaya pada yang lainnya. Karena kita hendaklah senantiasa untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ini dengan mempelajarinya, kita memahaminya dan kita memakluminya dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang harus kita tingkatkan seiring dengan bertambahnya usia kita, seiring dengan berjalannya waktu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tegasnya, kita dituntut untuk beriman secara total, yaitu meliputi keimanan kita kepada Allah, pada malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir dan qada dan qadarnya. Kita harus percaya pada takdir yang ada pada kita. Totalitas iman ini harus tercermin dalam pola dan tingkah laku kita, ucapan kita, tindakan kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan kita bermasyarakat. Jemaah yang Allah, demikian tadi yang saya bacakan pada pagi ini. Intinya hendaklah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, atau paling tidak kita mempertahankan yang ada pada diri kita. Jangan sampai berkurang, hendaklah kita bertambah seiring dengan bertambahnya atau berkurangnya usia kita, jatah dari Allah SWT. Insya Allah kalau kita amalkan, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa sebagaimana yang kita inginkan. Demikian yang dapat sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang membacakan ataupun menyampaikan, dan bagi para jemaah yang mendengarkannya. Untuk sempurna majelis ini, marilah kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.